Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, bertemu lagi dengan saya Dani Apriandi. Pada sesi kali ini, seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat roasting sesi kedua, kita akan membahas mengenai apa yang terdapat di dalam kurva roasting pada aplikasi Artisan yang terhubung atau terkoneksi pada saat kita merosting. Nah, di sini sudah ada kurva roasting. Ini adalah kurva roasting pada saat kita roasting beans Arabica pada sesi kedua kemarin. Kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dari sini nih. Di sini tertera ada angka 221,9. Ini adalah suhu atau temperatur. Sebenarnya ini 220 derajat Celcius. Ini dinamakan dengan suhu cas atau suhu masuknya kopi ke dalam mesin roasting. Tentunya suhu ini merupakan suhu yang sudah kita tentukan pada saat kita membuat roasting plan berdasarkan berapa kadar air yang terdapat di dalam beans yang akan kita roasting dan seberapa keras atau ketebalan atau densitas beans yang akan kita roasting tersebut. Tentunya untuk melakukan pengukuran measurement terhadap dua variabel itu dilakukan dengan alat dan juga rumus tertentu. Nanti kita akan lebih masuk ya ke dalam situ, tapi nanti untuk sesi selanjutnya. Sekarang saya hanya akan menjelaskan atau menyampaikan hal-hal terkait dengan apa saja yang terdapat di dalam kurva roasting. Oke, kita kembali ke sini. Ini 221 derajat Celcius. Kemarin masuk suhu cas saya tentukan 220, cuman dikarenakan keterlambatan saya untuk mengklik aplikasi Artisan ini pada saat saya sudah melakukan cas pada kopi, maka terklik pada saat suhu di Artisan sudah mencapai 221,9 derajat Celcius. Pada dasarnya di mesin roasting pada saat saya melakukan cas itu suhu berada pada 220 derajat Celcius. Oke ya, begitu. Nah, lalu pada saat kopi kita lakukan cas di suhu 220 derajat Celcius ini, maka suhu mesin akan turun menyamakan dengan suhu beans. Tentunya suhu beans itu pada saat belum masuk ke dalam mesin roasting berada pada suhu ruangan. Sehingga ketika muatan masuk ke dalam mesin roasting, temperatur atau suhu yang berada di dalam mesin roasting ikut turun juga untuk menyamakan. Akhirnya saling menyamakan. Suhu mesin dan suhu beans yang ada di dalam mesin roasting saling menyamakan. Sehingga akan berhenti pada satu titik, yaitu turning point, di mana suhu beans mulai kembali naik. Nah, di sini ini kita lihat turning point TP ya, pada menit ke 1 18 detik pada suhu ke 88,4 derajat Celcius. Maka pada suhu ini sudah terjadi kesamaan antara suhu beans dan suhu mesin roasting, sehingga pada saat itulah beans mulai naik suhunya perlahan-lahan hingga sampai ke sini. Oke. Nah, sebelumnya saya jelaskan kurva berwarna ini ya, ungu ya. Ungu atau biru tua ya ini ya. Ungu mungkin seperti itu. Dari sini yang ini. Ini oke. Sampai sini. Ini adalah suhu beans atau beans temperatur yang biasa disebut orang atau disingkat sebagai BT. Nah, pedoman para roaster ketika menyangrai kopi itu berdasarkan suhu ini, suhu beans temperatur atau BT ini. Oke. Nah, sedangkan kurva warna merah ini ya, dari sini turun, terus mendaki naik, pelan-pelan, perlahan turun lagi sampai dengan sini. Ini adalah beans, ini adalah drum temperatur atau suhu drum secara keseluruhan atau environment temperatur. Jadi suhu
drum tersebut ketika dipanaskan atau diberikan atau diterapkan energi termal. Sedangkan ini yang warna biru, kurva warna biru terus naik tajam, mendaki tajam, terus lalu berangsur-angsur turun hingga ke sini. Ini adalah kurva ROR atau rate of rise ya. Kurva inilah yang akan dipergunakan dalam roasting kopi. Artinya dengan kurva ini kita memberikan energi termal atau panas, menerapkan energi panas tersebut kepada beans kopi secara merata. Yang pada dasarnya dia naik terus lalu turun secara berangsur-angsur. Oke, kita kembali lagi ke sini. Itu sekadar secara singkat aja ya untuk melakukan pengenalan terhadap kurva-kurva. Jadi ada 3 kurva yang penting di dalam aplikasi Artisan. Sebenarnya ada 4 untuk tambahan ini ya. Ini warna kuning ya. Kuning naik turun yang tidak beraturan ini naik turun sampai dengan ke sini. Nah ini ya. Nah ini adalah kurva ROR juga, tapi ROR apa? ROR rate of rise untuk environment temperature atau suhu drum. Jadi ROR itu adalah kenaikan suhu atau suhu yang diterapkan selama merosting dengan satuan suhu derajat per menit untuk Artisan. Sebenarnya kalau dilakukan roasting secara manual memakai tulis di catatan log roasting itu, maka biasa ada juga yang menerapkan satuannya per 30 detik atau per setengah menit. Jadi jumlah derajat, jumlah panas per menit atau per 30 detik. Nah kita kembali ke sini ya. Ini pada saat kopi dimasukkan cas ya, pada suhu 220 maka akan turun. Mencapai titik balik atau turning point tadi pada menit 1:18 detik pada suhu 88,4 derajat Celcius. Lalu kembali naik di sini. Nah, kenapa kembali naik? Karena pada saat ini kopi menguapkan kadar airnya sehingga tersisa 2 sampai dengan 3%. Dan hingga berakhir di sini drying end, kuning. Nah, jadi sepanjang sini pada saat cas sampai dengan DE ini drying ends, artinya ini adalah satu fase disebut fase drying. Dari sini ya, kalau gerak ininya, kalau warnanya, balok warnanya dari sini sampai dengan sini. Ini drying ends artinya fase drying selesai. Fase pengeringan. Bahasa Indonesianya pengeringannya selesai. Nah, ditandai dengan warna biji kopi sudah mulai kuning. Kalau saya secara pribadi, biji kopi kuning utuh. Jadi tidak ada lagi warna pucat ataupun warna hijau, warna putih, kehijau-hijauan atau kuning kehijau-hijauan. Tidak begitu. Kalau saya memastikan biji kopi benar-benar menguning seluruhnya. Baru saya akan tandai sebagai drying end. Nah, seperti itu. Nah, setelah biji kopi mulai kuning, maka biji kopi memasuki stage lainnya atau fase lainnya, yaitu fase Maillard. Dari sini ya, sampai sini warna kuning ini. Nah, pada fase Maillard ini, biji kopi sudah mulai menyerap panas. Setelah kadar airnya tersisa 2 sampai dengan 3%. Nah, pada fase inilah lazimnya reaksi kimia mulai terjadi pada senyawa-senyawa yang ada di dalam kopi tersebut. Disinilah senyawa-senyawa seperti volatile, lipid, lignin, sugar atau gula atau karbohidrat, sukrosa, fruktosa, dan lain sebagainya, gula sederhana, itu bereaksi pada saat bertemu dengan energi panas atau dipanaskan. Nah, makanya untuk menghasilkan kopi-kopi dengan rasa acidity yang lembut, lazimnya orang-orang akan melangsungkan durasi ini selama minimal 2 menitan. Kalau saya sendiri minimal biasanya 3 menitan.
Apabila di bawah 1 menitan atau 1 menit 30 seperti itu, atau di bawah itu, maka konsekuensinya kopi yang dihasilkan akan terasa asam dan menusuk, asam yang tajam, sour ya, asam yang tajam, sehingga tidak akan pernah akan enak untuk dikonsumsi atau diminum, apalagi untuk dinikmati. Karena pada durasi singkat itu, senyawa volatile mulai bereaksi sehingga menciptakan aroma buah, aroma fruity, aroma floral, aroma bunga-bungaan, dan kompleksitasnya. Setelah itu, gula yang ada di dalam kopi, gula sederhana tadi, mulai dibakar pula atau dikenal dengan proses karamelisasi. Di sini saya memakai 4 menit 6 detik. Bagi saya 4 menit 6 detik ini cukup untuk menghasilkan kopi yang rasa manisnya juga seimbang. Oke. Apabila durasi fase ini terlalu panjang, seumpama 6 menit lebih atau 7 menit lebih, maka konsekuensi karamelisasi terus terjadi, gula akan hangus di dalam biji kopi tersebut sehingga mengakibatkan kopi yang sangat pahit. Saya biasanya paling lama itu untuk fase ini saya terapkan durasi waktu 5 menit 27 detik atau 5 menit 30 detik, itu pun paling lama. Nah, apa yang terjadi pada fase tersebut dengan durasi yang saya terapkan tersebut terhadap kopi yang saya roasting pada durasi 5 menit 27 detik atau 30 detik, itu asam kopi atau acidity hampir hilang seluruhnya. Boleh saya katakan memang sudah hilang sepenuhnya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika saya seduh kopi itu, yang ada hanya rasa manis atau sweetness pada kopi tersebut. Tapi untuk menghasilkan kopi yang manis dari biji yang saya roasting tadi, itu sangat sulit. Hanya ada satu spektrum rasa, manis. Meleset sedikit ke bawah, jadinya kan, under watery ya. Bahasa Bangkanya kancai, bahasa Bangka Belitungnya kancai. Nah, apabila lewat sedikit, itu akan pahit sekali. Sehingga spektrum untuk menciptakan atau meng-create rasa manis itu cuma satu spektrum. Baru proper. Oke. Itu yang saya rasakan. Tapi tentunya untuk kopi Arabica, karena dia memiliki memiliki kadar acidity yang cukup tinggi, dan biasanya itu yang diolah untuk dinikmati juga, karena itulah yang berperan salah satunya untuk menghasilkan rasa-rasa buah, rasa-rasa yang floral dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita tidak mau menghilangkan acidity tersebut secara total. Nah, seperti itu. Nah, kita menuju ke sini. Nah, fase sebentar sebelumnya dari drying ends ini kan mulai masuk fase reaksi ya. Maillard reaction maksud saya. Jadi mulai memasuki fase Maillard reaction. Sampai dengan sini, ini ada first crack. FC besar, S kecil. First crack. Jadi first crack itu adalah kopi kehilangan atau tidak sanggup lagi menahan panas yang terus-menerus diterapkan kepadanya. Sehingga pada suatu waktu, pada suhu tertentu, kopi itu akan retak pada bagian penampangnya. Penampang bawah umumnya atau di tengah, retakan sedikit. Nah, dia akan mengeluarkan panas yang berlebih yang tidak sanggup dia tampung lagi. Untuk first crack sendiri, ini crack artinya patahan atau retakan ya. Retakan crack itu dalam kopi dikenal 2 crack. Pertama first crack dan second crack. Nanti kita obrolkan lagi, kita bahas tentang first crack. Kita bahas tentang second crack ya gitu. Karena di sini saya tidak meroasting kopi sampai dengan second crack. Nah, kopi ini pada suhu 201 sudah mengalami first crack. Sehingga pada saat first crack ini terjadi, maka
Di sini kita mulai memasuki fase baru, yaitu fase development time. Apa itu fase development time? Fase development time itu adalah fase di mana pengembangan biji kopi mulai kita lakukan untuk mematangkan kopi tersebut pada bagian dalamnya. Kita tentu tidak ingin kopi yang kita roasting bagian luarnya matang tetapi bagian dalamnya mentah atau setengah matang. Ditandai dengan bagian luar warnanya berbeda dengan warna bagian dalam kopi tersebut ketika kopi tersebut dibelah. Jadi pada kopi ini kita menginginkan warna yang seragam. Artinya ketika terjadi warna yang seragam antara luar dan dalam, maka kematangan kopi itu merata, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain itu, pada fase development time ini, pengembangan ini, kita juga turut membuang atau mengurangi kadar asam yang terdapat di dalam kopi yang sedang kita roasting tersebut. Sehingga ketika kopi tersebut selesai di roasting, maka pada saat diseduh akan terasa asam yang rendah atau low acidity atau low to medium. Jadi fungsinya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, fase development ini, biasanya untuk kopi keperluan filter itu pada ring, untuk saya sendiri ya, secara pribadi opini saya, yang biasanya saya pakai itu 1 menit 30 detik minimal. Persentasenya 15%. Tapi di dalam dunia kopi sendiri, terkait dengan development time ini, ada dua pendapat yang saling berbeda. Ada yang cenderung menggunakan durasi minimal 1 menit 30 dan ada pula sebagian yang minimal menggunakan persentase ini sebesar 15% minimal. Bagi yang menggunakan persen, meskipun waktunya sudah 2 menit tapi persentasenya belum mencapai 15%, maka kopi belum selesai atau belum di drop. Sebaliknya, walaupun persentasenya sudah lebih dari 15% atau belum memasuki 15%, tapi waktunya sudah menunjukkan 1 menit 30 detik, maka kopi sudah dikeluarkan. Untuk ini sendiri saya menggunakan waktu 1 menit 45 detik dengan suhu 3,2 derajat Celcius per menit. Jadi akumulasi dari 3,2 derajat per menit ini selama 1 menit 45 detik itu akan menghasilkan suhu sebesar ini, suhu drop 207,3 dikurangi dengan suhu first crack 201,7. Itulah suhu yang akan didapat akibat penerapan 3,2 derajat Celcius per menit selama 1 menit 45 detik ini. Untuk durasi roasting sendiri saya selesai di menit 10.24 detik pada suhu 207,3 detik atau 207 aja kita genapin ya. Jadi kita bulatkan jadi 207 karena memang saya mengincar di 207. Jadi kita mulai lagi, kita tarik lagi dari sini ya. Ini balok persegi panjang berwarna hijau dari sana sampai dengan sini. Itu fase drying atau fase awal dari roasting. Sedangkan ini balok berwarna kuning dari situ tadi sampai sini itu fase Maillard reaction. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Dan juga ini yang sedikit balok berwarna coklat muda, ini development time atau fase development time. Jadi pada dasarnya dalam roasting, fase-fase itu terbagi menjadi 3. Fase drying, fase Maillard, dan fase development atau develop. Nah, untuk fase drying sendiri, di sini saya gunakan atau saya terapkan panas sebesar 23,4 derajat Celcius per menit atau per 60 detik dengan durasi 4 menit 33 detik atau persentase untuk keseluruhan roasting itu sebesar 43,8%. Terus selanjutnya untuk fase Maillard, saya terapkan panas sebesar 9 derajat Celcius per menit atau per 60 detik
durasi waktunya sendiri itu 4 menit 6 detik atau untuk persentasenya 39,4%. Sementara untuk fase development, suhu yang diterapkan 3,2 derajat Celcius per menit, sehingga waktunya 1 menit 45 detik atau 16,8%. Sehingga akumulasi dari seluruh persentase ini, dan ini, itu 100%. Dan akumulasi dari durasinya ini, semua durasinya ini, dan ini, itu 10 menit 24 detik. Nah, jadi sepanjang roasting ini berlangsung, inilah fase-fase yang terjadi. Bagaimana cara menerapkan ROR ini ya, kurva berwarna biru, kurva berwarna biru terus naik tajam, terus turun perlahan-lahan hingga selesai roasting. Itu dengan cara memanipulasi api. Karena nanti pada saat kita merosting akan ditampilkan berapa derajat ROR yang sedang terjadi di dalam mesin roasting kita terhadap kopi yang kita roasting. Nah, dari situ kita akan bisa memulai untuk menyesuaikan, mengambil keputusan atau dalam rangka menyesuaikan panas yang kita terapkan atau kita berikan kepada kopi ini. Nah, seandainya seperti ini, perhitungan seperti ini. Contoh, andai kata di sini saya pakai 10 derajat Celcius per menit pada fase Maillard ini, maka fase Maillardnya tentunya akan lebih pendek dari yang sekarang. Bisa jadi cuma 3 menitan, 3 menit 12 atau 15 detik. Sebaliknya, makin tinggi suhu ini, maka makin cepat pula fase Maillard ini berlangsung. Maka misalkan saya terapkan 15 derajat Celcius per menit, mungkin bisa jadi cuman saya dapatkan atau saya peroleh durasi waktu 1 menit 30 detik. Dan tentunya itu sangat tidak baik. Kopi kadar asamnya masih tinggi. Ya, memang rasa fruity, aroma floral mungkin kalau seandainya kopi ini memiliki potensi floral dan kompleksitas. Tentu saja itu baik, tetapi dalam hal sweetness belum terjadi karamelisasi sehingga kopi itu asam dan tidak ada rasa manis sedikit pun. Sedangkan mungkin kita berpikir bisa mengimbanginya di sini. Enggak. Tidak akan bisa. Dikarenakan kopi belum mencapai fase atau proses karamelisasi. Gula belum dibakar atau gula belum dikaramelisasi. Sehingga sweetness-nya belum ada sama sekali. Seperti itu. Jadi walaupun kita di sini kita kurangi sweetness-nya, kopi itu beresiko menjadi hollow atau kosong. Bisa jadi kopi itu ya asam jelas, sharp, asamnya tajam, nyelekit ya bahasa kitanya, atau istilah kitanya itu nyelekit. Sehingga memang ketika akan kita tenggak atau kita minum kopinya itu seperti sakitnya diputusin mantan. ya bercanda ya. Nah, kayak gitu. Nah, sebaliknya apabila ini besaran derajatnya saya turunkan, misalkan 8 menit, misalkan 8 derajat Celcius, maka tentu durasi Maillardnya akan lebih panjang, lebih merenggang. Mungkin bisa jadi dapat 4 menit 30, sehingga kopinya akan terasa manis. Tapi untuk kopi ini sendiri sweetness-nya memang saya tidak mau sweetness-nya terlalu tinggi, dikarenakan saya khawatir kandungan rasa yang ada dalam kopi ini, tentunya ini adalah kopi wet hull proses ya, dengan sakura atau cherry blossom. Jadi ketika kopi ini selesai dipanen, cherry-nya dipanen terus dikupas. Nah, setelah itu dilakukan fermentasi, ditambahkanlah bahan berupa bunga sakura atau mungkin essence sakura atau cherry blossom tersebut, sehingga rasanya dan aromanya seperti
seperti cherry blossom. Harumnya itu manis, aromanya terus sweet ya, lembut, ada sensasi acidity-nya juga, tapi juga penuh dengan kelembutan. Nah, kita berlanjut ke sini ya. Ini ada garis-garis ya, ada garis, titik, garis, turun, dan sampai dengan sini. Nah, ini adalah upaya saya untuk memanipulasi api atau permainan energi termal yang saya terapkan kepada kopi ini berdasarkan api atau panas. Nah, mulai dari sini saya terapkan 100 ya, di sini 100% maksud saya, tapi pada mesin roasting sendiri itu kapasitas yang saya punya atau saya miliki itu 10 kPa paling tinggi apinya. Jadi di sini di awal saya terapkan 10 kPa terlebih dulu, lalu pada menit ketiga saya turunkan menjadi 55% atau 5,5 kPa. Terus selanjutnya saya turunkan lagi 30 atau 3 kPa, 2 kPa, 15 kPa, dan juga 10 kPa. Selanjutnya sampai dengan di sini ada 7 kPa ya, 5 kPa, 3 kPa, 1 kPa. Jadi sepanjang proses roasting ini berlangsung, saya tidak pernah memadamkan api pada saat fase development. Karena memang tidak saya pungkiri ada teman-teman roaster kita yang mematikan api ketika fase development berlangsung. Tidak apa, ya karena memang saya nggak tahu bagaimana kinerja mesin mereka, ya mereka yang paling tahu. Kalau mesin yang saya gunakan, ketika saya matikan apinya, suhu langsung drop habis-habisan. Nah, sehingga kita kesulitan untuk mematangkan kopi ini, untuk melakukan proses pematangannya secara sempurna, pematangan ke dalam, bagian dalam biji kopi. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini ada garis ya, titik, garis berwarna biru muda ya. Ini sampai dengan di sini. Nih. Nah, ini adalah airflow. Airflow itu aliran udara. Jadi pada mesin roasting itu ada perangkat kipas yang berfungsi untuk menyedot udara panas berlebih pada kopi untuk mengimbangi proses terapan panas yang diaplikasikan oleh api pada mesin roasting itu, sehingga ketika berlebih panasnya, kita bisa kurangi dengan menyedot udara panas itu keluar, membuang dari mesin roasting. Dan juga airflow ini berfungsi untuk menyedot dan membuang asap. Karena selama proses roasting terjadi, khususnya pada saat development time ini, kopi akan mulai mengeluarkan asap karena dia terjadi pecahan kan, retakan, crack, kayak gitu. Sehingga asap keluar, panas keluar. Nah, dibuang, dihisap oleh airflow ini. Selanjutnya untuk membuang kulit ari atau silver ya, kulit silver skin yang masih melekat pada kopi. Bagaimana prosesnya? Ketika kopi kita roasting, dia akan mengalami penyusutan kadar air, tapi akan membengkak. Jadi volume kopi akan bertambah ukuran biji kopi tersebut, sehingga kulit ari yang semula menempel tidak bisa lagi melekat karena ukuran kopi tadi membesar. Nah, sehingga terkelupas. Nah, penting airflow ini untuk menyedot kulit ari tersebut, membuangnya keluar. Karena kulit ari ini adalah komponen yang paling mudah terbakar karena tipis. Sehingga ketika terbakar di dalam mesin roasting, maka akan mengakibatkan kita kesulitan untuk memanage api, memanipulasi api atau suhu, karena suhunya gila-gilaan, bertambah panas dari akibat dari pembakaran atau terbakarnya kulit ari tersebut. Nah, inilah pentingnya airflow untuk mesin roasting. Jadi airflow itu sangat diperlukan dan sangat berguna bagi mesin roasting. Untuk mesin roasting yang saya gunakan sendiri ini sistemnya valve ya, step valve. Jadi valve ya tinggal di naik turunkan 10 step ya kalau nggak salah itu. Jadi ada 1,5, 1,5, 2,
2, 2,5 sampai dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi, ini mungkin keseluruhan terkait dengan apa yang terdapat pada grafik roasting. Saya jelaskan sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, saya berusaha agar mudah dipahami atau ditangkap oleh teman-teman. Mungkin itu saja untuk hari ini atau sesi ini, penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekeliruan sepanjang penjelasan video saya ini. Di sini saya hanya berniat untuk berbagi kepada teman-teman, karena saya merosting demi passion, demi hobi, untuk ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya saya merosting itu memang untuk mencari, mengulik ilmu daripada roasting ini. Mungkin bisa sampai ke detailnya. Nah, kopi-kopi yang sudah saya roasting itu sebagian saya memang jual kepada beberapa teman-teman, sangat sedikit sekali, terbatas. Dan lalu sebagian besarnya saya dan teman-teman ini, para ustadz-ustadz, mulai dari Ustadz Husnul Baqi, Ustadz Arfiando, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Habib, Ustadz Husnul Fuadi, dan lain sebagainya, dan teman-teman juga seperti Bang Rusdi, dan lain sebagainya, itu kami bagikan secara gratis. Kami memiliki event atau kegiatan yang insya Allah akan kami lakukan dalam 1 bulan itu sekali. Dan ini sampai dengan saat ini sudah kita lakukan sebanyak 3 kali setiap bulannya. Alhamdulillah pada pertemuan atau kegiatan pertama 250 cup kopi sudah kita bagikan. 270 ya, 270 cup. Pada kegiatan kedua, sebanyak 250 cup itu terdiri dari kopi tubruk, pakai gula atau susu kental manis ya, seperti itu, susu kental manis, terus kopi cold brew, dan juga kopi filter. Nah, jadi kami bagikan secara gratis. Kopi filter baik itu Japanese maupun hot gitu. Ice Japanese maksud saya, atau hot. Nah, itu. Di pertemuan atau kegiatan ketiga kita sudah membagikan sebanyak 60 cup, kita laksanakan di Masjid Qubatima, dan juga durasi waktunya pendek. Terus karena suatu hal dan hal lainnya seperti cuaca yang kurang kondusif, sehingga kita hanya bisa membagikan sebanyak 60 atau 70 cup gitu. Semula yang kita targetkan sebanyak kalau nggak salah 100 cup gitu. Tapi it's okay, alhamdulillah, yang penting niat kami berbagi. Nah, mungkin itu sementara dari saya. Sekali lagi, apabila ada kekeliruan dalam video ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.